Saya saat ini ada di pintu gerbang menuju ke Taman Nasional Tanjung Puting. Aktivitas pariwisata ini kan memang di antara tahun 80 sampai dengan 89. Tapi kalau di Tanjung Puting ini memang menarik. Pari, ya kan? Asosiasi itu kan hampir semua asosiasi ada di sini. Ada. Dan dia cepat bangkit dengan mencari alternatif pekerjaan. Jadi itu ya dampak ke situ ini belum pedagang. Ya, pedagang misalnya di sini kan? di pasar kan? Di pasar. Itu kalau saya ini kadang nanya mereka, Bang, ada turis lagi kapan nih? Ya, karena memang berdampak gitu. Kenceng ya? Dari sayur, lauk pauk, apa segala macam itu sama dia wah, pasti udah packing. Itu udah main telepon loh. Sudah main telepon. Nah, packing tinggal angkat gitu kan? biasa teman-teman dia udah ada beberapa langganan, nggak 1-2 sih banyak gitu kan. Nah, jadi tinggal telepon. Hari ini kami tamu 2 orang 3 hari, dia udah paham sayur apa aja, lauk apa aja yang udah disiapkan. Nah, dan itu stop juga ya. Stop. Jadi kalau kita ambil rata-rata itu ya belanja per trip itu paling tidak 1,5 juta sampai 2,5 juta Per trip. per trip untuk 2 orang Kalau 3 lagi hari. rame ya di 2019 ya. 2 orang. Itu kayak Bang Heri aja. Itu berapa trip kontrol di high season lah misalnya. Di high season kita ngomongin nih yang lagi top. Iya, kita bisa sampai 30 trip, Bang. Dalam 1 bulan. 1 bulan. Wow, you can imagine. Iya. 30 trip. 30 trip dan satu trip itu belanjanya kasar kira-kira 1,5 juta sampai 2 juta, tergantung jumlah trip. Ya kan? Iya. Itu minimal 2 orang ya, kalau lebih dari itu bisa lebih. Itu baru 2 orang ya. Ya, kita ambil 2 orang. Trip yang rata-rata paling laku 3 hari 2 malam. Ya, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 2 kali 30, 60 juta. Satu orang, baru 1 agen. TO-nya berapa? Nah, jadi gini, kalau sekarang TO aktif kan, yang tercatat di asosiasi kita ada totalnya 24 TO yang masuk di asosiasi kita. Itu kalau kita itu kan gak cuman yang tamu lewat grup-grup yang melalui udara misalnya. Kita juga punya kelompok-kelompok yang angka besar, kayak kapal pesiar misalnya tahun 2011. Betul ya. Awal kapal pesiar dari Orient ya, dari Singapura ya. Singapura internasional kan Internasional. Nah itu apa namanya? NG belum National Geographic. Ya, NG yang kemarin udah masuk sampai tahun 2017 waktu itu. Jadi hampir setiap tahun itu ada kunjungan wisata. Nah, juga plus tamu-tamu yang melalui kapal laut, yang kapal pesiar kecil itu. Nah, kalau kita bicara impact ke masyarakat dan pasar, mereka kami justru juga banyak. Gede banget ya. Banyak dia. Gede besar. Saya yang dari sisi aja. Kapal sailing kata orang ini. Sel Indonesia yang dihubungkan sampai ke sini Iya, teman-teman. masuk Batam sampai ke sini, dan Tanjung Puting salah satu destinasi Yang populer bagi mereka. Yang mereka senang banget. Kayak wajib ya. Harus wajib ke sini. Nah, rata-rata mereka stay sini 4 hari ya. Hari seminggu. Sampai seminggu. Nah, itu kadang mereka keluaran di sini belanja apa semua dapat. Dari air, BBM sampai keperluan sayur semua. Laundry semua. Semua ini dampak dari pariwisata, dampak positifnya itu besar ya. Besar. Jadi dari sisi ekonomi juga dari sisi peluang kerja ya. Peluang kerja. Jadi kalau kayak sale gitu masuk, itu mereka pakai jasa lokal nggak nganter ke boatnya kan, dia parkir pasti di tengah. Ya, ada gini, ada yang mereka memang menggunakan Dia punya speksinya, ada juga menggunakan kita. Jadi teman-teman yang speedboat itu, itu yang nganterin. Jadi ada tambahan lagi. Ya. Terus kalau mereka ngetrip kan, terus ada yang jaga kapal. Nah, itu juga kita materi kan. Peluang juga penjaga kapal. Penjaga kapal, jadi mereka berangkat. Dia dampak pariwisata, begitu multiplier effect-nya kencang banget sampai meresap ke banyak hal ya. Jadi ini sisi positif ini harus dipertahankan, kita memperkecil yang negatif.
negatif. Terus Tanjung Puting juga saya pikir dari pelibatan masyarakat dari sisi sektor pariwisata juga besar karena hampir mayoritas yang kita di sini tuh orang lokal yang terlibat. Makanya saya nyebut tuh Bang Eri kalau di sini sebenarnya community base-nya kuat ya. Sebagai salah satu contoh pariwisata berbasis masyarakat, tapi udah pada level mediums up ya. Jadi di sini kita mengelola juga tur-tur yang sifatnya kelas VIP-nya juga datang gitu ya. Ada kawan kita kan dia nggak mau publish tapi mantan presiden US juga udah sempat berkunjung di sini kan gitu ya. Saya terakhir Robert juga masuk. Saya terakhir duta besar Amerika. Duta besar Amerika kawan-kawan juga hadir. Tapi biasanya memang kunjungan begitu mereka ingin relax ya, ingin tidak banyak publisitas ya. Betul. Belum lagi yang dari beberapa selain artis, dutaan orang-orang penting lah ya. Orang dunia juga banyak. Terus yang nggak kelihatan tuh ini. Dulu ada Hallmark sama HBO. Waktu ini kan dia mau bikin film Reflection of Eden itu yang histori tentang Dr. Billy Dallikas. Iya, itu sempat juga kemarin di tahun 97 kalau tidak salah. Dia datang bersamaan dengan Julia Robert itu. Iya, cuman kena situasi saat itu kan lagi asap itu. Asap ya, kebakaran itu. Sangat bulan. Akhirnya terpaksa ditunda pending kasus. Nah itu padahal menarik sekali itu. Historinya tentang Berkeley. Ya. Kita juga lagi mikir sebetulnya sama teman-teman dinas gitu ya. Dan saya bilang ini waktunya ya buat bangkitin. Sebetulnya tahun lalu itu 30 tahun deh buat pasca Great Aid Conference itu ya. 30 tahun. Itu kalau kita 30 years plus kita lihat impact-nya dari dulu perjalanan ke sini itu menarik banget ya. Jadi saya tertarik sebetulnya Bang Yomi sama Bang Eri buat kita bikin story ya. Catatan yang menurut saya ini penting buat generasi berikutnya karena saya yakin kan Bang Eri, Bang Yomi udah nyetak generasi berikutnya yang dia harus tahu bahwa perjalanan seperti ini dia harus menuju kepada sesuatu. Nah, sekarang kan ada kebijakan baru nih, Bang Yomi. Mengenai karena ada COVID ini, ya itu sisi lain ya. Kalau saya ngelihat sekarang saya di sisi misalnya orang konservasi gitu. Betul. Itu melihatnya ada keuntungan yang lain teman-teman. Nah inilah ekoturism di situ. Jadi ada penting banget buat ngolah gitu ya. Ada lagi yang lewat kawan. Ini tamu agung nih yang lewat. Bang Yomi. Bang Yomi. Waduh. Matahari. Jangan lupa subscribe ya. Baru dapat tamu nih ya. Tamu nih. Ya. Tuh. Udah naik kapal. Mau ngusut? Boleh. Udah disut. Oh ya, sudah. Jadi selamat mulai bangkit. Walaupun ada yang hilang nggak? Ada yang hilang. Maaf nih tadi kita ketawa supaya kita merasa tidak terlalu terbeban. Tapi kita mensyukuri aja. Mensyukuri. Apapun yang terjadi dengan kita, ya itulah resikonya. Tapi dengan usaha buat bangkit, kita yakin bangkit lagi. Jadi punya target planning kita ada gitu. Siap. Walaupun tertatih-tatih gitu. Tapi daftar ada. Udah mulai dong. Sudah kita drop ke kotak sudah. Sip. Nah, masuk Yomi ada apa dia gitu. Ngeling. Bantu sama lain ya. Karena kita sementara belum ada armada kan. Ya habis armada. Itu biasa naik juga sebetulnya armadanya Bang Yomi, Bang Eri ini sering gua naik. Tapi ya kita bertahan lah ya, insya Allah mudah-mudahan ada jalan yang lebih rezekinya ya, penting semangat. Semangat di luar, semangat dalam. Semua di luar, di dalam. Di dalam nih membenahin website. Betul. Saya setuju. Nanti kita bahas juga. Digitalisasi itu penting. Betul. Saya selalu bilang bahwa digitalisasi saat ini itu ada sebuah keniscayaan mutlak. Anda harus bertransformasi ke situ. Kalau nggak situ kalah gitu. Betul. Jadi itu diperkuat lah. Story, website saya setuju. Sosial media penggunaannya dan sebagainya gitu ya. Oke kan? Oke. Thank you. Good luck. Tripnya.
Ya, Spanyol atau Inggris. Inggris? Spanyol nggak masuk kita. French. Itu saya di tempatnya memang sengaja saya datang untuk sambil begini. Satu supaya kita ya membangkitkan semangat teman-teman yang pertama. Yang kedua seneng banget ngelihat Bang Yani tadi udah bawa tamunya, terus katanya udah sharing-sharing tamu juga. Karena kalau dulu satu tour operator tuh listnya bisa ribuan setahun. 18.000 itu dikuasai oleh sekian berapa belas tadi? 24 ya, sebagian besarnya lagi itu bisa ada yang majority banyak. Betul. Tapi di sisi lain biar teman-teman tahu juga, saya senang sebetulnya tadi ada juga tapi saya nggak lihat kemana Nina dan sebagainya. Yang junior yang kemarin baru dari Mandu, ini kan karirnya ya. Kalau yang cerita di sini itu kan yang menarik karirnya ya. Betul. Mulai dari Mandu jadi TO, jadi apa namanya TO, bahkan beralih punya boat gitu ya, punya apa namanya istrinya kerja di apa penyewaan audio gitu, asosiasi di gitu. asosiasi gitu ya. Jadi menarik kalau kita lihat dari awal itu kan bisa kalau kita pertama dari kru kapal misalnya, Kru kapal kena pengalaman sering bawa tamu, setelah ketemu orang, nah dia naik ke pangkat jadi kapten kapal. Nah, dari kru kapten, dari kapten jadi pemilik kapal. owner, Nah dari owners, karena dia sering ketemu dengan wisatawan, dia punya link. dia punya link, dia bisa bangun link, jaringan, kemudian karena udah bikin terlatih, travel. dia bikin travel. Asik. Atau diawali dengan pemandu misalnya. Nah, jadi pemandu dulu naik ke TO, travel. Kemudian dia akan kembangin lagi bisnis. Kayak dia nih, dia dulu mandu doang. Pemandu yang pemandu aja, sorry. Namanya dari gua ada sayang. Sekarang dia ada tour operator sayang teman-teman. Bang Yani itu salah satunya tuh Bang Yani tadi. Jadi gua bilang senior. Bang Yani ini masuk di tengah, punya di era performance yang memang bagus ya, apa growth-nya. Jadi dan beliau punya mengembangkan servicesnya saya lihat yang excellent, mengembangkan excellent apa services, mengedepankan itu dan growth-nya jadi cepat ya. Ya betul. Karena itu soal di turisme itu kan soal trust. Trust benar. Ya. Karena Trust. ya itulah orang dari Amerika booking, dia belum kenal kita, cuma mungkin tahu dari media sosial atau cuma ini, dia udah bisa transfer uang bahkan 100% gitu kan. Sedangkan tripnya 1 tahun kemudian gitu kan, kadang seperti itu. Nah ini memang Jadi bisnis itu harus trust. bisnis trust. Trust itu Artinya ya. kita harus betul-betul jaga itu supaya nggak mohon maaf istilahnya uangnya tergunakan yang lain. Betul. Itu harus dialokasikan dengan baik dan benar. Dan sejauh ini sebenarnya masih dikelola dengan baik. Ya makanya ketika pandemi itu kita coba postpone gitu. Ada beberapa trip yang postpone, tapi ada juga yang memang harus kita balikan tuh uang. Nah, refund. Good story juga ya. Nah, dan Ini masalah refund. juga ya? Nah, ini juga balikan duit itu. Nah, memang ada juga cerita teman yang karena uang udah kepake gitu kan, paksa dia juga jual aset gitu untuk nge-refund tadi. Nge-refund tadi. Ya, karena nama baik tadi kan harus dijaga. Kalau di tour itu, tadi bisnis trust, kita tuh biasanya kalau dengan asing kita menerima bookingan 1 year before ya, 1 tahun sebelumnya, dan biasanya sudah ada DP, bahkan tadi ada yang 100%. bahkan 100%. Kalau 100% tuh dia sudah mikir dia tinggal datang trip. Begitu jadi COVID, pilihannya dua, dipospon atau uang dia juga kembali. susah kan? Iya, dia juga susah. Jadi dia juga butuh pengembalian. Nah itu ternyata juga di sebagian teman-teman ada juga yang susah. Sebenarnya saya dengar juga sih teman kita itu yang satu dia hilang juga kapalnya terus satu di parking di dock ya istilahnya. Kemudian apalagi baru kelar saya dengar. Baru selesai 2000 September Oktober 2019 yang dia investasi bikin kapalnya udah senilai sekitar 800 lebih, hampir 1 miliar, COVID. Itu story lagi. Itu duitnya, nah tapi kemarin saya tanya, udah seri, jadi satu diponggokkan,
dua dia running, uang dari sini dia perbaikin yang satu, sekarang 3 running. Nah, tinggal satu yang masih bertahan. Itu strategi mereka. Jadi strategi mereka beda-beda masing-masing orang. Dan menurut saya itu juga keren juga cara penyelesaiannya. Itu biasanya kan teman-teman yang udah sangat dikenal dan reliable, accountability-nya bagus, itu tamu-tamunya teman-teman itu ya itu tadi booking sudah setahun tuh udah duitnya udah kelihatan. Jadi kadang-kadang gue suka lihat dia nih makanya bukan di sini, di sana jalan. Itulah kehebatan di pariwisata kalau kita udah mampu. Dan saya bahagia sebetulnya teman-teman Tanjung Puting masih konsisten, juga termasuk soal sumber daya, Bang. Sumber daya, betul. Ya. Sumber daya di kita ngomong Bang Yomi kan ketua HPI. Ya. Gimana mengelola mereka di masa pandemi? Nah, memang di masa pandemi yang pasti itu kita menjaga semangat dulu. Menjaga semangat bahwa pariwisata ini pasti bangkit gitu kan. Nah, pasti bangkit, cuma kita nunggu waktu. Dan sekarang di 2022 awal ini wisata kita udah mulai bangkit dan teman-teman pemandu udah pelan-pelan bisa back to basic lagi, dia memandu dan sekarang udah terlihat senyum mereka lah. Nah, jadi ini udah senang udah ada kayak tadi siapa Mei itu ya, anak-anak yang baru kita lihat dia udah bisa seneng lah saya lihat dan dia udah pakai custom tadi saya lihat seragam itu udah diharusin juga ya. Bang Heri, Bang Yomi, kan kita saat ini kan saya dengar juga ya di satu sisi ya kalau saya orang konservasi misalnya kita kan di tourism apalagi di TN ini kan ada dua sisi mata yang berbeda ya, satu ekonomi, satu konservasinya. Kalau lihat dari sisi ekonomi di dampak COVID kolaps kita. Di sisi konservasi itu nampaknya kebalikannya. Betul. Biodiversity, orang hutan, alam itu refreshing, nggak dapat tekanan kasarnya begitu ya, sehingga mereka ada pemulihan yang bagus dan itu pasti berdampak. Dan juga membuka mata pengelola Taman Nasional dengan menerapkan sistem reservasi, sistem kuota, karena COVID ini mendorong kita untuk masuk ke servis standar yang baik gitu ya. Di sini udah diterapin. Sudah. Jadi sistem kuotanya tuh jalan. Ya, jadi selama COVID ini ya memang sudah ada arah ke sana. Memang saya juga masuk di dalam penyusunan DSRA, desain strategis dan rencana aksi untuk Tanjung Puting dan sekitarnya. Memang salah satu tujuan kita adalah adanya carrying capacity. Nah, jadi tertampung daya tampung. Nah, di masa COVID ini pihak balai sudah membuat itu gitu kan, membuat sistem digitalisasi yang mana wisatawan yang mau berkunjung ke Tanjung Puting harus daftar lewat aplikasi reservasi. Nah, dan sekarang minimal 2 hari atau 3 hari sebelumnya itu harus reservasi. Jadi itu pun harus melampirkan foto paspor dan sertifikat vaksin. Kalau kita ya foto KTP dan sertifikat vaksin yang kedua. CHSE ini teman-teman menjadi hal pertimbangan juga yang penting ya. Ya betul. Apalagi kan orang hutan secara genetik kan mirip kita nih gitu kan. Jadi ada kekhawatiran juga. DNA-nya paling dekat ya. Nah, jadi ada faktor penularan. Ya itu hal lain teman-teman yang nanti saya akan bahas di akhir sesi ini. Tapi teman-teman udah mulai bisa ngikutin, ada kuota juga. Ada walaupun saya dengar sebetulnya ini masih ya ada proses lah ya. Jadi masih ada ada perbaikan, belum sempurna. Ya, masih ada yang semi, ada manualinya juga. Jadi sistemnya belum 100%. Tapi perlu diketahui teman-teman kalau masuk Tanjung Puting saat ini sudah harus terdaftar 2 hari sebelumnya. Itu ya? Iya, 2 hari sebelum, minimal 2 hari sebelumnya. Dan itu mulai diikuti ya. Jadi nanti ini buat teman-teman yang baca. Oke, keren banget. Saya reuni tapi terus terang ini keren banget. Mungkin ada pesan mau pakai sponsor boleh? Bang Heri nih, yang senior loh. Iya. Baik rekan-rekan dimanapun kalian berada, ya, terima kasih sudah
menyaksikan kami. Ini Reunian. luar biasa ini. Nah, kemudian saya juga sebagai tour operator. Tadinya memang kita mulai tour, transport dan lain-lain ya. Jadi kalau kalian mau ke Tanjung Puting, jangan lupa juga kontak kita ya. Namanya apa itu? Nama tour operator kita Borneo Indonesia Hijau. Itu nama perusahaan kita. The Green Team. The Green Team. Ya, kalau saya mungkin bagi teman-teman yang mau berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Puting dan Orangutan khususnya, pilihlah tour operator yang legal dan lokal, gitu penting, kan? penting banget Ya, karena apa? Ini juga banyak kejadian di daerah lain, udah bayar, taunya sampai di daerah siapa yang ngatur, nggak ada jong gitu. Jadi pilihlah tour operator lokal yang legal. Nah, Kita di sini 24 terdaftar di Asita. Asita. Ya, itu sudah reliable dan bisa. Jadi ya bukan nggak berarti Anda bisa tertarik atau melarang teman-teman yang Anda nggak ngerti. Tapi lihat website, lihat yang sudah terdaftar di Pangkalan Bun, ini sudah sangat profesional teman-teman. Jadi di situ ya pesannya. Cek dulu sebelum booking tour di Cek before booking. booking ya. Dan kalau ada apa-apa bisa menghubungi di asosiasi. Karena kita akan mengontrol semua itu kalau sampai kita tidak mengharapkan ada kejadian di lain tempat ya. Kemarin zong banyak rame jadi kita berharap itu nggak terjadi di Tanjung Puting. Jadi keren banget pesannya teman-teman. Kalau bisa, ini Bang Yani masih ada. Kasih Bang Yani. Jadi ini Pagi banyak doa. Jadi teman-teman kalau mau pesan tur, cross check dulu. Kalau Tanjung Puting asosiasinya saya katakan relatif sangat kuat, mereka terintegrasi satu sama lain antara HPI, Asita, Asosiasi Pondok Kelapa, mereka saling terhubung dengan baik, termasuk hotel THRI. Ya, THRI betul. Nah, pasca pandemi, teman-teman, kebetulan saya juga hadir di sini. Jadi Indekon berinisiatif bersama Forina dan juga OVI, Orangutan Foundation International. Itu kita ingin coba membuat panduan pariwisata ramah orangutan. Artinya kita harus perhatikan karena gen kita itu sangat dekat dengan orangutan. Kita tidak ingin menjadi salah satu penularan atau kita tertular mereka tular, ini kita harus jagain karena itu adalah aset utama kita di Tanjung Puting. Jadi kami ketemu kemarin dengan banyak teman-teman asosiasi dengan segala 1000 cerita, tapi saya melihat sudah wajah-wajah mulai cerah karena tamu-tamu udah datang. Hari ini ada, besok ada lagi. Alhamdulillah, teman-teman. Jadi inilah suka duka pas COVID, tapi saya yakin bahwa kalau kita berjejaring, kita bersatu, kita saling menguatkan. Saya percaya bahwa itu bisa memberikan kekuatan tersendiri sehingga kita bisa mampu bangkit untuk kesejahteraan kita semua, tapi sekaligus juga kita sekarang mencoba mengkasih garis-garis, batas-batas supaya kita juga menuju ke kualitas, sehingga tamunya bisa kita kontrol, duitnya secara ekonomi yang terlibat juga cukup baik, tetapi alamnya juga terjaga. Jadi saya kira itu tujuan kita bersama, teman-teman. Jadi doakan dalam beberapa bulan ke depan, termasuk juga Kemenparekraf juga berjanji untuk tetap support, dan juga Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat juga support. Terus ada kabar baru bahkan ya, ada apa namanya 50 besar ya, 50 besar masuk ya di desa di Kota Waringin Barat. So teman-teman, thank you banget buat mendengarkan kita story dari Tanjung Puting, dan jangan lupa kunjungi Tanjung Puting, good experience, quality tourism. Ya, teman-teman jangan lupa subscribe Kacamata Hari, comment, like, dan share. Share penting. Share itu penting ya. Oke. Toh.